Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan diskusikan terkait kolaborasi dalam upaya berkomunikasi dalam sebuah tim. Ya. Jadi ini akan kita diskusikan bagaimana petunjuk atau guidelines untuk kita berkolaborasi dan terkait dengan salah satu isu yang sangat sulit diselesaikan, yaitu kolaboratif writing, menulis bersama-sama ya sebuah project atau sebuah desain website dan sebagainya. Dan ada teknologi untuk collaborative writing yang mungkin saat ini sudah tidak asing lagi, yang bisa kita temukan di dalam sebuah internet platform ya, Google Doc dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan untuk teknologi sebagai teknologi itu untuk melakukan kolaborasi. Dan munculnya social network sebagai tempat komunitas virtual anggota di sebuah perusahaan yang bisa kita manfaatkan sebagai tempat komunitas virtual. Dan terkait dengan pemberian atau respon atas feedback, masukan yang konstruktif dan destruktif, nanti kita bahas di terakhir chapter ini. Oke, baiklah. Dalam upaya kita bekerja sama, berkolaborasi ya, kita mengetahui bahwa anggota dari sebuah tim ya, kelompok itu latar belakangnya berbeda, background berbeda, kebiasaan bekerja, dan pastinya memiliki perbedaan prioritas. Jadi untuk berkolaborasi secara efektif, bekerja sama secara efektif ini, setiap orang yang di dalam harus fleksibel, terbuka atas opini, pendapat orang lain, fokus pada tujuan dari tim atau kelompok daripada prioritas pribadi. Jadi berikut adalah beberapa guidelines untuk kolaborasi yang berhasil seperti apa. Kita ini ada beberapa guideline yang harus kita lakukan, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk keberhasilan kolaborasi. Yang pertama adalah selecting collaborator. Jadi kita harus memilih orang-orang yang akan terlibat dalam kolaborasi atau kerjasama secara hati-hati ya. Jadi kita memilih kombinasi orang-orang yang mempunyai pengalaman, informasi, bakat yang dibutuhkan setiap proyek ya. Jadi selecting collaborator itu menentukan ya, orang-orang yang tepat yang kita pilih untuk bekerja sama atau berkolaborasi dalam sebuah proyek adalah orang yang sudah tepat atau belum. Nah, ini kita harus memilihnya selecting carefully, dengan berhati-hati. Orang yang tepat harus kita pilih. Berikutnya adalah agreeing on project goal. Jadi sebelum kita mulai bekerja sama atau kolaborasi menyelesaikan sebuah project atau pekerjaan, ya, kita harus menyetujui sebelum dimulai. Jadi kita harus menyetujui bersama-sama sebelum kita pastikan memulai pekerjaan dengan tim, bahwa tujuan kita adalah untuk sebuah proyek ya, sebuah proyek organisasi yang harus kita tuju bersama-sama, katakanlah seperti itu. Jadi harus clear, harus jelas tentang tujuan dari sebuah kolaborasi ini ya. Menyelesaikan dengan
cepat dalam waktu yang singkat, mungkin itu tujuan utama. Laporan project A katakanlah seperti itu. Jadi kita sepakati bersama sebelum kita jalan laksanakan. Jadi agreeing of project goal. Kita setujui tujuan dari sebuah project terlebih dahulu sebelum kita memulai kolaborasi. Yang kedua adalah taking time to bond, ya. Taking time to bond ini maksudnya memberikan waktu kepada masing-masing anggota yang nantinya bekerja sama untuk memahami satu sama lain, ya. Taking time to bond untuk supaya ada chemistry, ikatan, ya, tahu mengenal, ya, dan nantinya pada saat kolaborasi akan semakin mudah, semakin efektif kolaborasinya karena sudah saling mengenal. Give your time to bond before collaborate. Jadi kita kasih waktu untuk saling mengenal anggota yang akan bekerja sama. Langkah berikutnya adalah clarifying responsibility. Jadi ini sangat penting juga karena anggota tim akan tergantung dengan tim yang lain, anggota yang lain, ya. Ini saling tergantung sehingga kita harus mengklarifikasi tanggung jawab masing-masing anggota. Sehingga karena jika tanggung jawab itu tidak jelas, responsibility, siapa yang harus belanja, katakanlah, siapa yang harus memproduksi, siapa yang harus memasarkan, mengkomunikasikan, mendesain flyer dan sebagainya. Nah, itu masing-masing bagian ini sangat terkait. Sehingga jika ada satu unsur, satu anggota yang terlambat akan berdampak pada yang lain. Sehingga kita harus mengklarifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu di dalam sebuah proyek tersebut. Sehingga jelas tidak ada tumpang tindih, yang satu mengerjakan hal yang dua orang mengerjakan atau dua bagian mengerjakan hal yang sama sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan. Responsibility-nya juga kurang jelas, ya, siapa yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Oke, berikutnya adalah establishing clear process. Ini meyakinkan setiap orang tahu bagaimana pekerjaan dilakukan dari awal hingga akhir, from start to finish, ya. Establishing clear process. Prosesnya seperti apa dijelaskan, ya, sejak awal hingga akhir. Jadi intinya kita meyakinkan bahwa make sure setiap orang tahu prosesnya, clear proses yang harus dilaksanakan dari awal hingga akhir. Ya. Yang berikutnya adalah avoiding group writing. Nah, ini terkait permasalahan dalam proses penulisan secara kelompok. Nah, ini sebuah masalah yang cukup rentan sekali terjadi jika kita menulis secara kelompok. Tetapi ada solusi yang bisa kita lakukan. Ya, ini cegah kita group writing ini cegah. Lebih baik kita bagi, ya, menugaskan setiap orang mengerjakan masing-masing laporannya apa itu. Ini terkait dengan laporan writing. Projectnya ditulis masing-masing, ya. Jangan group writing. Itu akan membuat group writing ini rentan sekali akan melambat pekerjaannya, semakin lambat, ya, proses penyelesaian tulisan ini. Sehingga sebaiknya dibagi. Masing-masing bagian mengerjakan dan melaporkan sendiri-sendiri. Sehingga dari hasil tulisan yang terdiri dari beberapa bagian itu bisa di-compile bersama-sama. Dan itu akan lebih cepat dibandingkan ditulis bersama-sama gitu, ya. Ya, meskipun nanti ada teknologi atau platform yang bisa digunakan untuk menulis bersama-sama. Ya, itu salah satu upaya atau salah satu solusi juga. Platform itu membantu bisa memungkinkan sekali
group writing, tapi sebisa mungkin dicegah, kita avoid group writing. Dan berikutnya adalah ensuring technical compatibility, ya. Jadi kita harus meyakinkan bahwa dalam hal ini menjamin kompatibel sebuah teknik. Ini seperti gini. Kalau komputer kita, katakanlah bagian tadi dikerjakan terpisah, beda software, katakanlah beda tahun software atau versi, itu biasanya kalau pada saat digabung itu rusak, berbeda. Nah, itu akan menghalangi pekerjaan dengan cepat, ya, prosesnya malah mengulang ngetik kembali dan sebagainya. Sehingga kita make sure, kita meyakinkan bahwa semua software yang digunakan versinya sama, sehingga tidak terjadi permasalahan pada saat pelaporan, compiling di akhir project, ya, mungkin collaborative writing-nya. Dan yang terakhir ini adalah kita checking overall progress. Jadi untuk mengetahui semuanya berjalan sesuai rencana, kita tidak boleh kalau tidak ada komplain atau tidak ada laporan terus yakin sudah nggak ada masalah, tapi lebih baik kita harus mencari, ya, lebih proaktif dengan keseluruhan laporan atau kemungkinan ada sesuatu yang bermasalah sehingga perlu kita tanyakan, ya. Jadi kadangkala kita berasumsi bahwa everything is okay karena tidak ada komplain, sehingga alangkah baiknya kita juga menanyakan, ya, mungkin ada sesuatu yang kurang sehingga bisa menjadi dasar perbaikan di masa yang akan datang. Oke, bisa jadi proyek itu berjalan sesuai rencana, cuman apakah progresnya tidak ada kendala? Mungkin pasti ada, saya yakin, sehingga perlu kita gali kepada tim, anggota tim, pada saat evaluasi mungkin nanti bisa kita gali permasalahan, sesuatu yang negatif atau kendala yang ada selama penyelesaian sebuah proyek. Nah, dalam hal ini collaborative writing, ya. Tapi penjelasan ini lebih ke umum, ya, bahwa collaborative writing itu salah satu permasalahan yang ada di bagaimana bekerja sama atau kolaborasi dengan baik, ya. Oke, saya lanjutkan. Ini teknologi untuk kolaborasi, ya. Jadi ada content management. Nah, kalau di dunia bisnis, terutama di marketing, ya, itu ada content management, manajemen konten dari sebuah website, gitu, ya. Ini pendekatannya organize, itu lebih ke apa, ya? Dibagi, ada administrator, ya. Pendekatannya ada yang membagi, ada administratornya, apa yang bisa diakses oleh bagian tertentu, kontrol akses, dan ada yang tidak boleh, itu, ya, administrator yang mengaturnya, ya, content management. Oh, boleh menulis terkait konten, tapi tidak boleh merubah folder utamanya, mungkin bisa jadi seperti itu, content management. Ada wiki system, ya. Wiki system ini lebih ke apa, ya? Lebih bebas, ya. Ini contoh wiki system itu setiap orang, kalau di Wikipedia saudara lihat, itu hasil kolaborasi semua orang, ya, yang bisa mengaksesnya, ya. Flexible approach, pendekatannya fleksibel, open access, siapapun bisa mengakses dan siapapun bisa memberikan masukan konten di situ. Tapi kalau konten manajemen ini lebih kepada mungkin pemilik perusahaan yang punya, ya mungkin kalau kita tentukan bahwa perusahaan menggunakan Google Doc, gitu, ya,
atau Google Drive ya. Siapa saja yang bisa mengakses drive itu sudah ditentukan oleh administrator. Bagian marketing bisa mengakses bagian marketing, bagian SDM boleh mengakses bagian drive SDM dan sebagainya. Itu semacam organized, tertutup ya. Sebenarnya kolaboratif teknologi saat ini sangat maju sekali dan mungkin ke depan akan lebih berkembang ya terkait dengan kolaboratif teknologi ini. Okay. Team and work group, tim dan grup kerja ya. Nah ini sebenarnya yang lebih detail collaboration platform, kolaborasi atau platform kolaborasi ya biasa disebut groupware. Jadi teknologi ini kita bisa berkomunikasi, berbagi file. Nah, ini lebih spesifik lagi ke Google Drive ya. Review previous message, mereview pesan dan dokumen secara simultan bersama-sama. Google Doc, Google Sheet itu bisa kita gunakan. Ini salah satu contohnya. Ya, mungkin nantinya akan berkembang ada penyedia jasa groupware atau collaboration platform ini ya. Dan bahkan saat ini bisa connect dengan social networking, sosial media. Tool-tool sosial media itu saling connect sekarang dan itu bisa kita manfaatkan. Ya, mungkin saat ini WhatsApp ya itu menjadi platform yang banyak digunakan oleh perusahaan juga ya. Dan Seek Workspace karena perusahaan atau kantornya adalah kantor virtual office yang memberikan setiap orang itu akses pada resource yang sama ya katakanlah tadi kalau kita pada saat ini pandemi dan bagaimana upaya kita membuat virtual office ya ini memaksakan ya pada saat ini kita dipaksa membuat sebagai virtual office akhirnya alhamdulillah kita bisa semua anggota kita bisa mengakses resource ya tapi kita kembali lagi dibagi tadi mana bagian yang bisa diakses oleh bagian tertentu atau anggota tertentu ya mana yang tidak jadi kita bisa karena virtual office jadi workspace-nya itu kita bisa berbagi ya resource dalam hal ini data dan informasi yang sama bisa dibagi oleh sebuah perusahaan untuk anggotanya. Jadi ya ini bisa intranet dan extranet ya. Extranet ya banyak available to employee outside dan kita bisa melihat saat ini share workspace itu sangat mungkin sekali karena teknologi yang ada ya baik yang intranet maupun extranet. Yang extranet ya sudah kita pahami Google Docs itu salah satu contoh yang paling banyak digunakan untuk collaboration platform dan juga share workspace ya. Dan kita bicara social network nih, jaringan sosial ya. Teknologi social network yang muncul saat ini mendefinisikan ulang sebuah teamwork, ya, communication. Jadi teamwork lah itu tidak terbatas lagi oleh geografi. Ya. Dulu yang kelompok di Surabaya baru bisa bekerja dengan tim di Surabaya. Tapi saat ini yang ada di Jakarta, di Papua bisa menjadi sebuah teamwork, kerja tim. Maksudnya bekerja dalam tim itu bisa kita lakukan dengan adanya social network. Ya, bikin grup, kita juga bisa menyelesaikan laporan bersama-sama, ya, Google Doc tadi.
Itu bisa memungkinkan kita mendefinisikan ulang terkait komunikasi juga. Ya, komunikasinya yang awalnya terbatas ke atas geografis dan mungkin batasan organisasi yang ada, itu bisa memungkinkan dengan adanya social network ini berbeda sekali ya. Peluang komunikasinya semakin besar dan semakin luas kita tidak manfaatkan. Beberapa perusahaan menggunakan jaringan sosial ini untuk membentuk komunitas virtual ya. Dimanfaatkan untuk pekerjaan ya, bikin komunitas ya, mungkin yang paling banyak di WhatsApp group ya, WA group itu. Tapi di yang lain, social network yang lain saya kira memungkinkan sekali ya. Komunitas virtual itu bisa jadi terdiri dari beberapa anggotanya adalah pekerja di dalam atau anggota staf di dalam perusahaan dengan profesi yang sama, atau mungkin bisa kita membentuk komunitas, ini sengaja kita bikin komunitas untuk produk yang kita jual, brand yang kita jual ya. Customer kita kelompokkan, supplier kita kelompokkan, bisa jadi ya. Ini memungkinkan sekali. Di Facebook Page juga demikian, supplier terkait dengan raw material tertentu ngumpul di sana penyedia. Jadi bisa kita mengambil manfaat dari adanya virtual community ini ya. Dan pastinya juga kolaborasi sangat dipengaruhi oleh social network juga ya. Kolaborasi memungkinkan teknologi social network mendukung kolaborasi di dalam sebuah tim ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang pas dengan project atau expert dalam sebuah project tertentu ya, karena dengan social network kita sangat mudah menemukan talent atau expert tertentu yang kita butuhkan di bidang sebuah project ya, sebuah project tertentu bukan ahli apa, kita mudah mendapatkan informasinya dengan adanya social media. And then also juga knowledge ya, dengan adanya social network atau komunitas virtual tadi, pastinya ada akumulasi pengetahuan ya, bersama di dalam knowledge management ya. Jadi kita bisa berbagi knowledge dalam jangka waktu yang panjang, saling bertukar ide di dalam sebuah grup. Itu adalah mendukung kemudahan untuk knowledge sharing ya. Dan yang pastinya yang terakhir, perusahaan dapat memimpin komunitas kelompok yang bisa mendukung aktivitasnya ya. Karena kelompok tadi dibentuk untuk tujuan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi bisa ada kelompok pegawai, staf di dalamnya, atau kelompok profesional tertentu, komunitas konsumen, customer-nya, komunitas supplier-nya, ya, seperti itu. Jadi komunitas. Oke, dari social network sangat mendukung sekali terhadap perkembangan kolaborasi ya. Dan hal ini merefleksikan tentang teamwork, communication, dan collaboration, knowledge sharing, dan pastinya komunitas memang tujuannya. Dan yang terakhir terkait dengan workplace feedback. Jadi di dalam komunikasi organisasi itu ada feedback dalam lingkungan kerja. Ada dua jenis feedback, ada konstruktif dan ada destruktif. Jadi harapannya kita nantinya bisa memberikan atau menerima masukan yang konstruktif pastinya. Ya. Jadi di dalam suatu pasti kita akan menghadapi
berbagai situasi yang tidak kita harapkan juga ya. Bisa jadi menerima destruktif atau kritikan ya. Kritikan itu boleh saja, ada dua jenis kritikan ya. Kalau kita kritisan yang konstruktif, kita istilahnya constructive criticism. Jadi kritikan yang konstruktif itu bagus. Ya, salah satu konstruktif feedback ya. Dia fokus pada proses dan hasil. Dia berusaha, kritikan ini isinya bagaimana mengevaluasi sebuah proses, penyelesaian sebuah permasalahan atau proyek, atau lebih kepada outcome-nya. Dia fokus on the process and outcome, ya, tidak terkait dengan individu tertentu. Kalau sebaliknya yang destruktif feedback atau kritikan yang destruktif, ya, ini tidak ada usaha untuk berupaya mengembangkan. Jadi kritikannya tidak ada niat atau upaya untuk improvement atau pengembangan dari suatu permasalahan yang dihadapi. Tujuannya hanya untuk destruktif, ya, merusak, ya. Ya ini kalau kita menghadapi harusnya seperti apa ya? Ya memang mau tidak mau kita harus menghadapi feedback ini. Dua jenis feedback ini. Kalau konstruktif memang kita harapkan, kalau destruktif ya kita harus pintar-pintar memilah, oh ini destruktif nih. Kita arahkan bahwa nantinya saudara boleh memberikan masukan asalkan konstruktif. Ya jangan kritikan yang tidak ada solusi, tidak ada tujuan untuk mengembangkan. Ya, mengembangkan dalam hal ini ya bisa proyek, organisasi dan sebagainya. Kita harus terbuka terhadap feedback atau masukan atau apa ya. Feedback ini kita harus terbuka, tapi itu tidak mudah. Pada saat terlalu banyak feedback dan sebagian besar adalah destruktif, nah itu bermasalah pastinya ya. Tetapi kembali lagi pada saat kita terbuka dengan feedback, masukan, suatu saat kita akan mendapatkan feedback yang bagus, konstruktif feedback. Ya. Konstruktif feedback inilah yang bernilai, di mana kita memiliki kesempatan untuk belajar banyak dan dapat meningkatkan kualitas dari proses, kualitas dari proyek, kualitas dari produk kita. Jadi mau tidak mau kita harus terbuka, dengan konsekuensi memang tidak mudah, tetapi kembali lagi dengan terbukanya kita menerima feedback, peluang kita mendapatkan sesuatu feedback yang bernilai, yang dapat kita manfaatkan untuk pengembangan produk, organisasi, proyek dan sebagainya. Intinya untuk organisasi, perusahaan, dan untuk diri kita sendiri, bagaimana untuk perbaikan. Oke, baiklah, saya kira itu dari saya terkait dengan kolaborasi. Semoga dapat bermanfaat ilmunya bagi kita semua dan bisa kita praktekkan di dunia nyata ya, pada saat nanti kita menghadapi permasalahan terkait dengan kolaborasi, bagaimana sebaiknya dan bagaimana seharusnya kita lakukan untuk keterbukaan kita atas feedback, masukan dan sebagainya, karena ada hal yang positif yang bisa kita ambil. Oke, baiklah, saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.